Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nuwasil ma bada'na fi syarah usul fi tafsir li fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, panahnu al-an fi mawdu'in jadid bada'an intahina min al-kalam 'anil mustahirin bit tafsir min as-sahaba wa tabi'in. Wa al-an sanakhuz al-Qur'an muhkam wa mutasyabih. Hunaka thalath nuqatin sanatakallamu anha bi'idznillah ta'ala. Mauqifur rasikhin fil ilmi waz zaigina minal mutasyabih. Kaifa ar-rasikhina minal ilm. Orang-orang yang punya ilmu yang kuat, ya, orang-orang yang hatinya kuat, yang mendapatkan hidayah dari Allah, bagaimana sikapnya menyikapi ayat-ayat yang mutasyabih, ya, bagaimana sikap kita menghadapi ayat-ayat yang mutasyabih. Apa itu muhkam dan mutasyabih terlebih dahulu akan kita bahas insyaallah taala. Kemudian nanti akan kita masuk ke anwa'ut tasyabuh fil Quran. Mutasyabih itu nanti ada jenis-jenisnya. Kemudian apa hikmah dari pembagian Al-Quran menjadi muhkam dan mutasyabih ini. Baik. Al-Quran muhkamun wa mutasyabih. Yatanawwa'ul Quranul Karimu bi'tibaril ihkam wa tasyabuh ila thalathati anwa'. Al-Quran beraneka ragam. Ayat-ayat Al-Quran maksudnya berdasarkan al-ihkam wa tasyabuh. Ihkam artinya kokoh, tasyabuh artinya mutasyabih. Ini paham itu mana? Ada tiga macam. An-naw'ul awal al-ihkamul am alladhi wasafa bihil Quran kullu, usifa bihil Qur'anu kullu. Mithlu qoulihi ta'ala, kitabun uhkimat ayatuhu. Al-Quran itu adalah kitab yang uhkimat ayatuhu, yang kokoh hukum-hukumnya. Ya, kokoh hukum-hukumnya, ayat-ayatnya kokoh. Tsumma fussilat, kemudian ditafsil min ladun hakimin khabir, dari sisi zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Wa qaulu ta'ala alif lam mim alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Ya, jadi salah satu dari sifat Al-Qur'an itu adalah al-hakim atau al-muhkam atau al-ihkam. Artinya kokoh. Li'anna al-hukmu lughatan kama akhadna fi al-usul min ilmi al-usul, al-hukmu lughatan al-qat'u as-sabat. Ya, hakamtu 'ala syai'in man qata'tuhu bi annahu hakadha, bi annahu halal atau bi annahu haram. Baik. Wa qauluhu ta'ala wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Wa mana hadzal ihkam? Ini sifat Al-Qur'an secara umum dari awal sampai akhir dia disifati dengan kokoh. Wa mana hadzal ihkam? Al-itqan wal judah fi alfadhihi wa ma'anihi fa huwa fi ghayatil fasaha wal balagha. Nah, al-ihkam mana al-itqan, kokoh, mutkin. Wal judah, bagus, jayyid, ya, fi alfadhihi wa ma'ani wa huwa fi ghayatil fasaha wal balagha. Ya, berada di puncak ilmu balaghah, puncak fasihan. Akhbaruhu kulluha sidqun nafi'atun, ya. Beritanya semuanya adalah berita yang jujur, memiliki faidah. Laisa fiha kadzib wala tanaqud, tidak ada kedustaan di dalamnya, tidak ada pertentangan, wala lagwa la khaira fihi. Ya, tidak ada di dalamnya perkataan yang sia-sia, yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi semuanya pasti ada manfaatnya. Wa ahkamuhu kulluha adlun. Hukum-hukumnya adalah hukum-hukum yang adil. Wa hikamuhu laisa fiha jaurun. Hikmah-hikmah di dalamnya tidak ada di dalamnya jaur, kezaliman. Wala ta'arudun. Tidak ada pertentangan, tanaqud. Wala hukmun safih. Tidak ada hukum yang bodoh, hukum yang majhul. Itu jenis yang pertama, al-ihkam al-am. Ini sifat untuk Al-Quran secara keseluruhan. An-naw'u tsani at-tasyabuh al-am. Adidul awal, at-tasyabuh al-am alladhi usifa bihil Quran kullu. Sama, ini juga Al-Quran disifati semuanya dengan at-tasyabuh. Mithlu qoulihi ta'ala, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah nazzala ahsanal hadits. Allah yang telah menurunkan ahsanal hadits, kitaban mutasyabiha, sebuah kitab yang mutasyabihan masaniya, ya, mutasyabih ayat-ayatnya, masaniya dibaca berulang-ulang, taqsha'iru minhu julud, ya, merinding, ya, kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya, thumma talinu juluduhum, kemudian kulit mereka menjadi lembut, wa qulubuhum, itu juga hati-hati mereka, ila dzikrillah. Wa mana hadza tasyabuh? Mana at-tasyabuh fi hadhil ayah? Annal Qur'an kullahu yushbihu ba'duhu ba'dha fil kamali wal juda wal ghayatil hamidah. Jadi Al-Qur'an dikatakan mutasyabih, mutasyabih fi madza? Fil jamal, fil judah, fil afdaliyah.
Jadi tidak kita katakan ayat yang ini lebih baik dari ayat yang ini kecuali dengan dalil dari Nabi. Ya, kalau Nabi mengatakan ini lebih baik dari ini, baru kita katakan seperti itu. Tapi tidak boleh menghukumi secara mutlak ini lebih baik daripada ini. Baik. An-naw'u tsalits al-ihkamul khas bi ba'dihi. Al-ihkam al-khas bi ba'dihi. Jadi al-ihkam hanya sebagian yang muhkam. Wa tasyabuh al-khas bi ba'dihi. Begitu juga sebagiannya mutasyabih. Ya, jadi sebagian ayat itu muhkam, sebagiannya mutasyabih. Ya, ini menjadi topik kita sekarang. Mithlu qoulihi ta'ala, huwa alladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Ya. Dialah zat yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkam, yaitu contohnya adalah ummul kitab, wa ukhra mutasyabihat, ada juga ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang dalam hatinya ada zayg, ada penyakit, fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih saja. Ya, mereka intinya mencari yang rancu-rancu begitu ya, yang berpotensi untuk ditafsirkan semau mereka gitu. Kalau ayat-ayat muhkam nggak bisa mereka otak-atik masalahnya, maka mereka cari ayat-ayat mutasyabih. Ini kayak musuh-musuh Islam ya, ingin mencari kelemahan Islam dengan membaca Al-Quran, dicari ayat-ayat yang berpotensi untuk menimbulkan perpecahan. Ayat tentang warisan, ya. Oh ini nggak adil, ini lidzakari mithlu hadil unsayain, ya. Oh ini Islam ini nggak adil terhadap perempuan, ini dikekang perempuan dan sebagainya. Mereka mencari ayat-ayat mutasyabih seperti itu. Taib. Ibtigha al-fitnah, mereka berharap untuk menimbulkan fitnah. Wa ibtigha at-ta'wili, mereka ingin mentakwilnya semua mereka. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, tetapi ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh ilmunya, ya, yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman semuanya, entah bagi kalian ada pertentangan ataupun tidak, tapi kami mengimani seluruhnya. Semuanya berasal dari sisi Allah. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa mana hadzal ihkam an yakuna ma'nal ayat wadihan jaliyan. Ayat yang muhkam itu maksudnya ayat yang jelas, ya. Ayat yang jelas maknanya la khafa'a fihi, enggak ada keraguan, enggak ada yang tersembunyi di situ, enggak ada makna-makna yang tersembunyi. Sekali baca antum langsung paham, alhamdulillahirabbil alamin misalkan. Ya, tidak ada yang antum pusingkan di situ, langsung paham maknanya. Itu namanya ayat-ayat yang muhkam. Baik. Mithlu qoulihi ta'ala ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari dzakar wa untha. Ada laki-laki, ada perempuan, ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya, kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ali ta'arufu, untuk saling mengenal. Nah, ini kan muhkam, ini enggak ada makna-makna yang perlu ditafsirkan di situ. Baik. Wa qauluhu ta'ala ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qauluhu ta'ala wa halallahu al-bai' wa qauluhu hurrimat 'alaikumul maitah wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Wa uhilla li ghairillah bih wa amsalu dzalika katsira. Maka mu'azzam ayatul Quran ada muhkam. Yang kebanyakan mayoritasnya. Wa mana hadza tasyabuh? Kenapa dikatakan ayat ini mutasyabih? Ayat-ayat yang selain ini yang mutasyabih, an yakuna manal ayah mustabihan khafiyan, tersembunyi maknanya. Berarti bisa antum katakan ayat muhkam sama ayat mutasyabih itu bedanya dari jelas atau tidaknya. Langsung paham apa tidak? Langsung paham itulah muhkam. Kalau butuh kepada baca tafsir, butuh kepada tarkis, itu yang mutasyabih. Bihaitsu yatawahhamu minhu alwahim ma la yaliqu billahi ta'ala. Ayat-ayat yang mutasyabih itulah yang biasanya orang-orang itu merasa ragu dengan suatu keraguan yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia meragukan Allah, ya, au kitabihi, atau meragukan Al-Qur'an itu sendiri, au rasulihi, atau meragukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yafhamu minhu al-alim ar-rasikh fil ilmi khilaf dzalik. Sedangkan orang yang berilmu dengan ilmu yang kokoh, dia memahami tidak seperti itu. Baik. Wa hadzal ihkam wa tasyabuh fil Qur'an ala thalathati anwa', ihkamun 'amun wa tasyabuhun 'amun wa ihkamun khasun wa tasyabuhun khas. Wa kulluhu wusifa bihil Qur'an. Ketiga-tiga jenis ini memang adalah sifat Al-Qur'an. Qala ta'ala,
Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim ay al-muhkam wa hadha wadih annahu amun likulil Qur'an. Mungkin Anda bertanya di sini, an-naw'ul awwal ihkamun am, kemudian an-naw' tsani tasyabbun am. Ini kan berlawanan ya. Bagaimana mungkin satu benda, satu zat disifati dengan dua sifat yang bertentangan? Maka kita katakan tasyabuh di sini maksudnya tasyabuh fil jamal. Ya. Ama ihkamun am maksudnya ayatuhu wadihah. Ya. Wadihah bimana jelas makna hukum-hukumnya. Mutasyabih maksudnya apa? Ya, mirip-mirip ya dalam masalah keindahan, keagungan dan sebagainya. Ya maksudnya ya. Nah, jadi bukan tasyabuh yang bermakna sama-sama di sini. Ya, yang pembagian yang kedua. Baik. Wa qala Allah Ta'ala alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Fa qaluhu uhkimat qila al makna utqinat. Nah, utqinat bermakna uhkimat. Wa qila al makna ujmilat bidalili qawlihi thumma fussilat wa tafsil ja'alahu Allah Ta'ala muqabilan lil ihkam walakin ma dzalika wa hatta ma hadha ar-ra'yi la yumna an yakuna muhkaman mutqinan ala sabilil ijmal wa itqan wa fassalan aidan. Qaluhu min ladun hakimin khabir. Man huwa hakimun khabir? Huwa Allah azza wa jalla. Hakim aidhu hikmatin balighah. Khabir bimana bibawatinil umur. Khabir bimana ya'lam, alim. Ya, khabir mana alim bibawatinil umur, perkara-perkara yang batin, yang tersembunyi. Wal alim bibawatinil umur, alimun bidzawahiriha subhana. Ya, jadi yang mengetahui perkara yang tersembunyi tentu lebih mengetahui lagi tentang perkara-perkara yang tampak. Begitu ya. Dan tersembunyi aja tahu dia apalagi yang tampak. Wa qala ta'ala wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyyun hakim. Fa anta tara anna al-Qur'ana kullahu wusifa bil hikmah wa annahu hakim. Wa hakim bimakna muhkam wa bimakna hakim. Lianna al-Qur'an adatul hukum. Ya, Al-Qur'an itu adatul hukum, sumber hukum, alat untuk menghukumi. Wa mana hadzal ihkam al-itqan. Sekarang pertanyaannya, Al-Quran itu kalau dijadikan sebagai sumber hukum, maka ya boleh nggak Al-Quran itu bersikap tidak stabil? Nggak bisa. Yang namanya sumber hukum itu haruslah kebal, haruslah kuat dari segala sisi. Makanya undang-undang manusia itu gampang direvisi, setiap tahunnya ada revisi, setiap ada presiden baru direvisi. Kenapa? Karena sudah tidak relevan dengan zaman. Ya, Al-Quran ada versi revisinya? Nggak ada. Dia akan terus relevan dengan zaman ya sampai hari kiamat nanti. Maka Al-Quran sebagai hakim, sebagai adatul hukum, sebagai yang memutuskan suatu perkara, maka haruslah dikatakan kuat dan kokoh. Makanya dikatakan hakim. Baik. Nah, di ayat yang lain Allah katakan apa? Wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah dengan orang kafir itu dengan Al-Quran, kata Nabi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti Al-Quran itu adalah alat yang kokoh untuk berjihad. Sebagaimana kita bahas dulu di awal-awal pembahasan tentang kuwatu ta'sir Al-Quran. Ya. Kuatnya pengaruh Al-Quran itu salah satunya Allah sifati dengan sebagai suatu senjata untuk berjihad. Baik. Wal huwa yatafadhal fi hadzal bab. Ya. Apakah dia yatafadhal? Apakah kita katakan Al-Quran itu tadi kita katakan dia muhkam ya. Muhkam artinya mutkin, kokoh. Ya, kemudian indah lafaz-lafaz dan makna-maknanya. Nah, sekarang apakah keindahan tiap ayat itu beda-beda? Ya, ini indah, ini paling indah, kemudian seterusnya. Apakah yatafadhal? Amma min haitsul mutakallim bihi fa innahu la yatafadhal. Ya, kalau dari sisi yang membicara, yang mengucapkan ayat Al-Qur'an, ya, la yatafadhal, li'anna al-mutakallim bihi wahid. Ya, kalau dari sisi pembicaranya enggak dia bertingkat-tingkat gitu, karena yang mengucapkan Al-Quran itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Amma min haitsul uslubi wal makna. Namun dari sisi uslub dan makna maka dia bertingkat-tingkat fadlnya, tiga keutamaannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina sa'ala Ubay bin Ka'ab ayu ayatin a'zam tafdil itu. Nanti ada mufadalah. Mana ayat yang paling mulia wahai Ubay bin Ka'ab? Ya, maka Ubay bin Ka'ab menjawab ayatul kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Fadaraba ala sadrihi wa qala li yuhnika ilmu abal mundir, bimana semoga ilmu itu melemahkan atau membuatmu capek wahai abal mundir, maksudnya semoga dapat ilmu yang banyak gitu sampai kamu nggak mampu untuk membawanya saking banyaknya. Ya. Li yuhnika ilmu abal mundir, ya. Abal mundir ada kunyatu Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab ditanya sama Nabi, wahai abal mundir, apa ayat yang paling mulia? Diulang 3 kali, Ubay bin Ka'ab tidak berani menjawab sembarangan.
Ya. Nah, beliau terus menjawab Allah wa rasuluhu alam, Allah wa rasuluhu alam. Beliau jawab 3 kali, kemudian di terakhirnya barulah beliau mencoba menjawab, beliau mengatakan ayatul kursi Allahu la ilah. Dan Nabi mengikrar jawaban tersebut, mengatakan liyuhnikal ilmu abal mundir, sampai sambil memukul dada beliau untuk menunjukkan senang dengan kebenaran yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Faqala fil Fatihah innaha a'zamu suratin fi kitabillah. Surat yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah, ayat yang paling mulia ayat kursi. Wa qala fi qul huwallahu ahad ta'dilu sulus al-Qur'an fal Qur'an yatafadal min haitsul wajh amma min jihatil mutakallim fihi fala yatafadal. Baik. Jadi Al-Qur'an itu bertingkat-tingkat dia, 3 tingkat keutamaannya, 3 tingkat keindahannya, ya, dari sisi apanya? Uslub dan maknanya. Adapun dari sisi yang mengucapkan maka satu. Wa tasyabu al-am wa anna al-Qur'an yushbihu ba'duhu ba'dan fil kamal. Ya, jadi Al-Qur'an yang ayat yang satu dengan ayat yang lain serupa dalam hal apa? Dalam hal kesempurnaan, dalam hal kualitas, dalam hal hukum, dalam hukum-hukumnya, dalam hal keteguhannya, dalam hal berita-beritanya dan seterusnya. Paham teman al-farq baina al-ihkam wal ahkam? Nah, al-ihkam macam bimana al-iqan, amal ahkam jamak hukum, ya. Jamak hukum. Jadi hukum-hukumnya mirip-mirip begitu, sama-sama hukum yang adil. Wa qauluhu ta'ala, nah ini kalau apa namanya, ya sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang meneliti Injil, ya, mereka mengatakan Injil itu kalau antum baca bab yang ini, ya, kemudian pindah ke bab yang lain, bisa antum merasa seolah-olah udah pindah kitab. Nanti maksudnya ya, seolah-olah berasal dari 2 orang yang berbeda begitu. Ya. Nah, akan ngerasa begitu kita, karena kalau kita sudah dekat dengan seseorang misalkan, ya, paham gaya bahasanya, ya. Misalkan Ana udah dekat sama Zul, kemudian suatu hari Zul menulis surat kepada Ana, ya, surat itu kemudian diterima sama Ali, ya, mau disampaikan ke Ana tapi Ali rubah beberapa kalimat, Ana pasti akan tahu itu, ya, meskipun tidak ngomong langsung karena sudah terbiasa. Maka orang yang sudah terbiasa dengan kitabullah, dia akan tahu kalau ada hal-hal yang dirubah oleh musuh-musuh Allah di sini. Nah, begitulah cara Allah menjaga Al-Qur'an itu melalui para hufaz. Baik. Qala ta'ala Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha wa lam yakul ba'duhu mutasyabihan bal kulluhu kitaban mutasyabihan matsani. Semuanya mutasyabih, laisa ba'duhu faqat. Ya, idan ada tasyabuh al-am. Wa qaluhu kitaban mutasyabiha hadza badal min ahsan, ya. Ahsanal hadits kitaban mutasyabiha. Kitaban mutasyabiha. Berarti mutasyabihan ini mutasyabihan fi al-ahsbil husni. Tapi itu mana? Dari mana dapat kata al-husn? Dari isim tabdil ahsana tadi. Paham itu mana? I'rabu minal badaluna. Allah nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan. Ya, Allah telah menurunkan sebaik-baik ucapan, yaitu sebuah kitab yang mirip. Mirip dalam masalah apanya? Mirip dalam masalah sebaik-baiknya, dalam masalah yang baiknya. Maksudnya, kembali lagi ke belakang untuk mengartikannya. Ya, kalau antum mengatakan mirip, kan antum mirip itu pasti harus sebutkan kan mirip dengan apa, ya kan? Anda bilang Ali mirip, sampai situ ngomong kan antum menunggu lanjutannya apa? Mirip dengan siapa begitu? Nah, maka di sini kitaban mutasyabihan. Iya, mutasyabih dalam masalah apa? Itu jawabannya di ayat sebelumnya, fi ahsanal hadis. Fi ahsanal hadis. Maksudnya ayat yang ini dengan ayat yang lain itu sama-sama hasan, sama-sama baik, sama-sama mulia. Paham kan? Lianna nu'ribu huna i'rab badal. Itulah kenapa saya menyampaikan ini i'rabnya badal. Bukan karena samar-samar, nanti itu di nau salis itu. Ini masih di nau yang kedua ini. Ini masih sifat yang mulia semua ini. Yang samar-samar itu kan memang sifat yang mulia, tapi butuh kepada ilmu untuk memahaminya. Ya. Kalau yang ini, semua orang yang baca ayat Al-Quran paham bahwasanya ayat Al-Quran itu berasal dari sumber yang satu. Nah, mutasyabih namanya itu. Kalau antum baca ayat surat ini sama surat yang ini, ya, walaupun topiknya berbeda, tapi antum akan ngerasa ini berasal dari zat yang sama. Nah, ini berarti dia adalah ayat yang mutasyabih Al-Quran itu. Paham ya? Bukan mutasyabih dari sisi ini, dari sisi yang jelas apa tidaknya, itu nanti di an-nau' salis itu, ya. Ini masih di nau' sani, yaitu tasyabuh al-am. Wa qaluhu mathani aitusna fihi al-ma'ani wal ahkam. Hadza tajidullah azza wa jalla fi kitabil aziz idza dzakara thawabal mu'minin dzakara thawabal mujrimin. Al-Qur'an disifat dengan al-mathani, ya. Kalau sabul mathani itu kan Al-Fatihah, ya. Nah, sabul mathani itu Al-Fatihah, artinya 7 ayat yang diulang-ulang, ya. Di 2 gitu maksudnya.
Ya, maka Al-Quran secara umum disifati sebagai masani juga. Maksudnya dua itu apa? Ya, setiap kali Allah menyebutkan hal yang positif, Allah sebutkan lawannya. Begitu sebaliknya. Tidaklah Allah menyebutkan surga kecuali setelahnya Allah sebutkan tentang neraka. Tidak Allah sebutkan neraka kecuali setelahnya sebutkan tentang surga. Coba untuk perhatikan ayat-ayat itu. Ya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Bagaimana Allah kalau kita hanya menyampaikan tentang ancaman saja, kita tinggalkan orang dalam keadaan ketakutan, gitu kan? Allah tidak ingin kita dipenuhi ketakutan terus-menerus akan neraka itu, tetapi ditenangkan kita dengan penyebutan surga setelahnya. Begitu juga sebaliknya, Allah tidak ingin kita terlena dengan kenikmatan surga sehingga lupa untuk beramal soleh, ya, sehingga malas untuk beramal soleh. Makanya setelahnya Allah ingatkan dengan neraka. Ya, jadi seimbang antara al-amru bil ma'ruf sama an-nahyu 'anil munkar itu. Ini pondasi dakwah ini. Ya, pondasi dakwah itu harus seimbang, harus balance antara dua ini. Tidak hanya mengajak tapi juga mencegah. Ya, kalau antum hanya mengajak tanpa mencegah, jamaah tabligh jadinya antum. Kalau antum mencegah saja tanpa menjaga, ya, kalau antum hanya melarang saja tanpa mengajak kepada yang benar, itu khawarij antum masuknya. Paham ya? Yang pasti dakwah itu berada di pertengahan, seimbang antara dua kutub tadi. Baik. Maka ketika Allah menyebutkan apa-apa hal orang yang beriman, Allah sebutkan setelahnya balasan bagi orang-orang yang berdosa. Kama fi suratul mutaffifin, ya. Inna kitabal abror, ya, dan seterusnya. Inna kitabal fujar, ya. Catatan amalan orang-orang yang fajir, orang yang berdosa itu, setelahnya Allah sebutkan tentang catatan amalan orang-orang yang abror, orang yang soleh. Wa aidan masani binisbah li sifatil khalq. Ya, walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Masaninya juga ditinjau dari sisi sifatil khalq, sifat makhluknya. Makhluknya itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Maka Al-Qur'an ini diturunkan untuk yang kafir dan yang mukmin. Untuk yang mukmin yang mana? Tentang surga-surga itu, ya. Untuk yang kafir mana? Tentang neraka-neraka itu. Untuk yang mukmin ada surga, untuk yang kafir ada neraka. Baik. Jadi Al-Qur'an masani dari sisi itu. Masani ay susanna fihil ma'ani wal ahkam wal awsab taksyairu ay khaufan wa ta'ziman, merinding, ya. Merinding, taksyairu artinya gemetar atau merinding, ya, karena rasa takut dan pemuliaan. Kalau antum mendengar kisah-kisah yang agung, kisah-kisah para sahabat, itu merinding untuk membacanya. Ya, saking luar biasanya kisah-kisah mereka. Itu namanya iksya'arra yaksyairu, ya. Bukan merinding karena apa ya, tapi karena saking takutnya, saking agungnya apa yang dibaca itu. Baik. Wa amma tsalitsu wa huwa anna ba'dal Qur'ani ba'duhu muhkam wa ba'duhu mutasyabih. Ayat Al-Qur'an sebagian ada yang muhkam, sebagian ada yang mutasyabih. Fal ihkam huna yakni al-wadih al-bayyin. Hadha huwa alladhi sanatakallamu anhu. Ya, an-naw'ul awwal wa an-naw' ats-tsani hada muqaddimah, kal muqaddimah li hadha. Maka Syekh menyampaikan yang dua itu agar kita memahami yang ketiga ini. Bahwasanya yang ketiga ini, ya, ayat-ayat Al-Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Akan tetapi al-muhkam di sini, ya, bukan muhkam seperti yang kita sebutkan di An-Naw'ul Awal dan An-Naw' Ats-Tsani. Kalau antum buka kitab-kitab tafsir yang lain atau surat tafsir yang lain, antum nggak akan temukan al-muqaddimah Naw'ul Awal Ats-Tsani itu, ya, kecuali di muqaddimahnya Ibnu Taimiyah, kalau tidak salah ada muqaddimah tafsirnya Ibnu Taimiyah. Al-ihkam bimana al-wadih al-bayyin. Al-bayyin man al-wadih aidan. Al-muhkam alladzi la yahtaj ila ta'ammulin tabil. Nggak butuh kepada ta'amul yang panjang. Wala yakhtalifun nas fi. Nggak ada perselisihan di sini. Nggak ada orang yang memperselisihkan keharaman daging babi, ya kan? Kalau memperselisihkan hal seperti itu sudah keluar dari Islam berarti. Ya, itu adalah maklum bidururah fi syariah. Baik. Misal qauluhu ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitab. Ya, minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tasyabaha min ayattabi'una al-mutasyabih wa yasiruna wa yuridunahu ala nasi yulabbisu alaihim dinahum. Tujuan untuk menipu orang, untuk sesuai dengan hawa nafsunya. Ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Faqassama Allahu ta'ala al-Qur'ana ila qismain liqaulihi minhu ayat. Minhu huna litab'id, min huna litab'id. Paham itu mana tab'id? Ba'dhu, ya, ba'dhu. Baik. Ya.
minkum kafir wa minkum muslim. Bimana ba'dukum kafir wa ba'dukum muslim. Minhu ayat, bimana ba'du ayatil Quran ya muhkam wa ba'duha mutasyabih. Wal mutasyabih huwa alladhi yakhfa ala ba'din nas. Mutasyabih alladhi yakhfa ala ba'din nas. Hada ifham jaydan. Ala ba'din nas wa laysa ala kullin nas. La yujad ayatul Quran makhfiyun an jami'an nas. La al-Quran hada huda wa huda la budda an yakuna wa wadihan. Walakin hunaka badul ayat yahtaj ila tarkis. Paham ya? Mungkin antum bertanya, kalau begitu kenapa ayat Al-Quran nggak semuanya aja jelas? Kenapa harus ada yang Allah tutup-tutupi begitu? Paham maksudnya ya? Nah, nanti akan kita pelajari di An-Nuqtah Salita, nanti di hikmah tanawwu'i ayat Al-Quran ila muhkam wal mutasyabih. Baik. Wa bihadza na'rifu annahu la tanaqqudu baina wasfil Qur'an kullihi bil ihkam wa wasfi kullihi bit tasyabuh. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya tidak ada pertentangan antara an-naul awal sama an-naul tsani tadi. Ya, al-am al-khas sama tasyabuh al-khas al-tasyabuh al-ihkam al-am sama al-tasyabuh al-am. Karena apa? Tidak ada pertentangan juga dengan wasfi ba'dihi bil ihkam wa ba'dihi bit tasyabuh. Dari sisi yang berbeda ya maksudnya. Ya. Baik. Jadi ayat Al-Qur'an itu semuanya muhkam. Ya, semuanya jelas bagi yang berilmu. Mutasyabih itu artinya samar-samar bagi orang-orang yang tidak punya ilmu. Hatta ayat Fatihah, surat Al-Fatihah yang tiap hari kita baca itu bisa jadi mutasyabih bagi sebagian orang. Paham ya? Jadi mutasyabih apa tidaknya suatu ayat itu bisa relatif dia. Ya, tapi yang kita baca sekarang adalah yang mutasyabih ala mu'azzamin nas, ala aksarin nas, ya. Yang dia sama-samar bagi mayoritas orang. Orang baru masuk Islam tentu ayat Al-Qur'an semuanya mutasyabih bagi dia, begitu kan? Tapi kalau alim ulama semuanya muhkam. Baik. Baik. Ada orang yang misalkan ilmunya setengah-setengah, ada sebagian ayat muhkam bagi dia, sebagiannya mutasyabih gitu. Ya, maka kita paling banyak berada di nawas salis ini. Baik, maka tujuan kita adalah agar sampai kepada nawal awal tadi, yaitu al-ihkam al-am itu. Ya. Qauluhu ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Fi hadhil jumlah ikhtalafa as-salaf wal khalaf fiha hal yuqifu ala qira'atil waqaf ala illallah am yusil biqi wa yuqal illallahu warrasikhuna fil ilm. Ya. Anna fiha qira'atan, di sini waqaf apa tidak ya? Sehuna yadkhul fi qira'ahuna anna fi qira'atain wa aktsaru salaf ala qira'atil fasl. Nah, mayoritas jumhur membacanya dengan fasal, dipisah di situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah waqafna warasikhuna fil ilmi, ada i'rabuhu mubtada wa jumlatu yaquluna khabaruhu. Wa ba'du salaf yasil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi aidan ya'lamun wa takunu jumlah yaqulun hal minar rasihin fil ilmi fi mawdi'in nasab. Baik, jadi ada yang i'rab mubtada, kalau untuk fasal berarti mubtada dia ya, istinafiyah, kalimat baru dia. Tapi kalau tidak maka i'rabnya sebagai hal. Baik. Yaqulun min indi rabbina dan seterusnya itu mereka i'rab sebagai hal. Walaisal khabar, ya kalau sebagai khabar itu berarti fasal dia. Baik. Kullun min indi rabbina walaisa bainal ayatain ikhtilaf. Walladina waqafu ala illallah qalu inna ta'wil huwa ilmun haqa'iq wa hadil mustabihat wa ma'aluha fil mustaqbal wa hadha la ya'lamuhu illallah. Baik. Qala huna kullun la ya'lamuhu illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ta'wil Al-Qur'an kecuali Allah. Berarti maksudnya ini segimanapun kita berusaha membaca Al-Qur'an kita tidak akan paham ta'wil Al-Qur'an. Kalau begitu Al-Qur'an berarti tersembunyi. Itu kan antum pahami dari ayat ini. Baik, maka kita katakan orang-orang yang mewakafkan di situ sampai ayat illallah saja, mereka mengatakan ta'wil itu adalah ilmu haqa'iq. Ilmu haqa'iq adalah ilmu yang merupakan kekhususan Allah. Ya. Nah, ilmu itu ada ilmu zahir sama ilmu haqa'iq. Ilmu zahir itu adalah ilmunya manusia. Ilmu haqa'iq itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita itu sebanyak apapun ilmu kita, itu hanya masih kulit luarnya saja. Dan Allah tidak menuntut kita untuk memahami dalamnya juga. Ya. Baik. Ilmu haqaq hadil mustabahat wa ma'aluha fil mustaqbal. Ya, wa hadza la ya'lamu illallah. Yang itu akan terjadi di waktu yang akan datang. Contohnya tentang hakikat hari kiamat.
Apa ilmu yang kita punya tentang hari kiamat? Hanya ciri-cirinya saja, tanda-tanda kedatangan hari kiamat saja kan? Turunnya Dajjal dan seterusnya. Itu saja yang kita ketahui tentang hari kiamat, kedatangan hari kiamat. Akan tetapi hakikatnya seperti apa? Ma'aluha fil mustaqbal. Itu waktunya nanti di masa yang akan datang. Itu tidak, kalau untuk sekarang ya, hanya Allah saja yang tahu. Kalau nanti kita mendapati hari kiamat, disitulah kita akan yakin dengan hakul yakin, dengan ilmu haqa'iq di situ, bahwasanya hari kiamat itu seperti ini. Walladzina wasalu, orang-orang yang baca dengan wasal, qala innal murada at-tafsir fa innar rasikhin fil ilmi ya'lamunahu. Walihada qala Ibnu Abbas radhiyallahu ana minar rasikhina fil ilmi alladzina ya'lamuna ta'wilahu. Baik. Jadi kalau yang membaca dengan wasal, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun. Berarti warrasikhun di sini ma'tub kepada lafzul jalalah. Apa maksudnya ya? Baik, kalau dibaca dengan wasal. Di antara yang membaca dengan wasal adalah Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, ana minar rasikhina fil ilmi. Ketika mengatakan ayat ini, beliau mengatakan, saya termasuk ar-rasikhina fil ilmi alladzina ya'lamuna ta'wilahu. Beliau katakan di surat Al-Kahfi, la ya'lamu adadu ashabul kahfi illa qalil. Ya, Ibnu Abbas qala wa ana minal qalil. Ya, wa ana minal qalil. Baik. Law qala qail fi qoulihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhun law qila bil wasl ala yakunu aula li'anna ar-rasikhin fil ilmi ya'lamuna mutasyabil ayat. Berarti tadi kita mengatakan jumhur membaca dengan wasal apa fasal? Fasal. Jumhur dengan fasal. Tapi mana yang lebih bagus tadi kan wasal ya? Ya enggak? Fasal kan? Kalau mananya kan wasal maknanya. Karena apa? Karena orang yang berilmu sama Allah itu juga mengetahui takwilnya. Paham nggak maksudnya? Itu kalau antum baca dengan wasal. Seharusnya kan itu yang sesuai kan? Tapi kalau antum baca dengan fasal, artinya kan beda. Kalau baca dengan fasal, antum berarti mengatakan ayat Al-Quran itu tafsirnya hanya Allah saja yang tahu. Gitu. Paham ya? Tapi kenapa kok malah jumhur pakai fasal? Fal jawab inna hadha yakhtalif. Fa idza ja'alta ta'wil bima'na tafsir, fal wasal aula. Kalau antum artikan ta'wil itu dengan tafsir, maka wasal lebih bagus. Ya. Jadi ta'wil itu apakah sama dengan tafsir? Kita katakan yakhtalif, ya. Kalau antum artikan ta'wil itu dengan tafsir di ayat ini, maka wasal lebih pas. Karena wa ma ya'lamu tafsirahu illallah warrasikhun. Jadi yang mengetahui tafsir Al-Qur'an itu siapa? Allah dan orang-orang yang berilmu. Itu tafsir. Tapi kalau antum artikan dengan ta'wil, nggak bisa. Antum katakan dan Allah mengetahui ta'wil, begitu juga orang-orang berilmu, enggak. Karena ta'wil itu artinya apa? Ta'wil bimakna al-ma'al wal-aqibah. Al-ma'al wal-aqibah. Al-ma'al wal-aqibah maksudnya sesuatu yang akan datang. Jadi ta'wil itu artinya antum menyebutkan sesuatu yang akan datang. Dan kita tidak punya ilmu tentang masa depan. Apa maksudnya ya? Maka ta'wil di sini kalau antum tetapkan maknanya al-ma'al wal-aqibah, maka al-fasal aula. Maka al-fasal aula. Itu maksudnya. Wa in ja'alta ta'wil bima'na al-ma'al wal aqibah wal fasal aula. Wa lihadza warada 'anis salaf qira'atan, qira'atun bil wasal wa qira'atun bil fasal. Wa bina'an 'ala dzalika naqul in ja'alna ma'na ta'wil at-tafsir fal wasal. Wa in ja'alnahu ma'na ma ya'ulu ilaihi syai' fa inna dzalika la ya'lamuhu illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui kelanjutan Al-Qur'an ini di masa depan akan seperti apa. Ini kan ayatnya sebelumnya kan tentang Al-Qur'an ya. Ya. Ta'wilahu di sini kemana kembalinya? Al-Qur'an ya kan. Dan tidak ada yang mengetahui ta'wil Al-Qur'an. Kalau antum artikan ta'wil dengan akibat di masa yang akan datang, maka fasal di situ. Paham ya? Karena kalau antum baca dengan wasal berarti salah di situ karena syirik jadinya. Paham ya? Antum menyertakan selain Allah dalam masalah-masalah yang gaib. Mafhum ada? Baik. Fa in qala qail mal hikmatu fi wujudi tasyabuh al-khas? Apa hikmah dari at-tasyabuh al-khas? At-tasyabuh al-am, at-tasyabuh al-khas? Ya. Qulna al-hikmah fi dzalik hiya al-imtihan wal ibtila. Kenapa kok ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dia samar-samar? Paham ya? Kenapa ada yang samar-samar? Hikmahnya adalah untuk imtihan, untuk ujian.
Liya'lamallahu azza wa jalla man fi qalbihi zayg. Untuk Allah mengasih tahu kepada kita, ya, siapa orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Berarti ini indikator untuk melihat orang yang hatinya berpenyakit itu, ya, yaitu dia selalu apa? Mencari-cari kesalahan Al-Qur'an, ya. Sebagaimana dikatakan oleh para tabi'in, ya, para salaf, mereka mengatakan, idza aradallahu min 'abdihi syarran naz'at min qalbihi barakatal ilmi wa yulqi ala lisanihi al-aghalid. Jika Allah ingin mengambil kebaikan dari hambanya, Allah akan cabut keberkahan ilmunya, kemudian, ya, Allah lemparkan kepada lisannya al-aghalid. Al-aghalid itu masalah-masalah yang sulit, masalah-masalah yang nggak ada jawabannya, masalah-masalah yang tidak akan mempengaruhi akhirat dan dunia antum. Jelaskan maksudnya, ya? Misalkan apa namanya buah khuldi itu seperti apa bentuknya? Misalkan, apakah dia kayak apel digambarkan sama orang-orang? Kalau dia apelnya yang seperti apa, rasanya apa, ada nggak tumbuh di zaman sekarang, dan seterusnya. Ini namanya masalah-masalah yang al-aghalid. Dia meneliti hal seperti ini, misalkan sampai dia pergi ke sana kemari, menyibukkan diri dalam masalah itu, tapi lupa dengan hal yang penting, tauhid, sebagainya, lupa dia. Paham, ya? Ini tanda adalah orang sedang diangkat keberkahan ilmu darinya. Paham, ya? Maka begitu juga antum ketika thalabul ilmi, ketika menuntut ilmu, kalau antum disibukkan dengan ilmu-ilmu yang antum belum butuh, ya, menelantarkan ilmu tauhid, itu hati-hati, keberkahan ilmu sedang diuji di situ, ya. Maka kalau antum sekarang belajar, ya, jangan sengaja nyari ilmu-ilmu yang sulit, penasaran ingin mengetahui ilmu-ilmu yang sulit, jangan dulu kalau memang belum mustawanya. Kalau ustaz antum mengatakan jangan dulu belajar ini, jangan, ya, jangan memaksakan, karena itu akibatnya nanti kalau sudah masuk ke situ, antum akan tersibukkan dengan permasalahan tersebut sehingga lupa tujuan antum yang sebenarnya apa. Nah, itu namanya tanda dicabutnya berkahnya ilmu di situ. Baik. Li'anna man fi qalbihi zayg yattabi'ul mutasyabih liyadriba kalam Allah ba'dahu ba'din. Karena orang-orang yang ada penyakit di hatinya, mereka meneliti ayat-ayat mutasyabih itu tujuannya untuk membenturkan kalamullah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ayat ini bilang begini, ayat ini bilang begini, oh ini bertentangan, ini kontradiksi ini. Nah, ada ngomong begitu. Wa ammal lati atahu Allahu ar-rusukha fil ilmi, adapun orang-orang yang Allah berikan keteguhan dalam ilmu mereka, fa innahu ya'riful mutasyabih. Ya, mereka mengenal yang mutasyabih, kaifa yatakharraj min hada wa darabna li hadhihi amtsilah. Nanti akan kita diberikan contoh-contoh di sini. Masalah al-hurufil hijaiyah allaha ma'nan fi dzatiha. Huruf hijaiyah itu apakah punya makna secara berdiri sendiri? Kan Al-Qur'an terdiri dari huruf hijaiyah, ya. Bismillah terdiri dari huruf ba, sin, mim. Apakah satu ba itu memiliki makna atau satu sin memiliki makna? Nah, kalau ba, ya, bukan huruf hijaiyah, maksudnya kalau ba, ya, dia huruf ma'ani dia. Ya, huruf jar dia. Nah, yang kita katakan misalkan dikata alhamdulillah, ha, mim, dal, harf mabani, itu maksudnya, ya. Huruf hijaiyah di sini maksudnya yang mabani. Kalau dia berdiri sendiri, huruf mabani itu apakah punya makna? Naqul la, li'anna al-Qur'an bilisanin Arabi wal Arab la yarawna lil hurufi ma'nan fi dzatiha. Ada pengertian huruf apa? Al-kalimatul lati, ya, la tuqimu bi nafsihi illa ma'a ghairiha, ya. La yatimul ma'na illa ma'a ghairiha. Enggak ada maknanya kalau dia cuma berdiri sendiri. Fi, mana fi? La yujad. Kalau antum kata fil masjid, baru ada maknanya. Ya. Jadi huruf itu tidak akan ada maknanya kecuali kalau dia nempel dengan yang lain. Huruf ma'ani saja begitu, apalagi huruf mabani. Ya. Baik. Lakin laha magza wa huwa anna hadzal Qur'an alladhi a'jazal Arabu lam ya'ti bi jadidin 'alaihim. Tapi punya pengaruh juga, ya. Huruf-huruf itu walaupun nggak punya makna, ya. Huruf-huruf tadi nggak punya makna tapi punya pengaruh, yaitu Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah tadi. Ya, terdiri dari huruf-huruf hijaiyah dan tidak ada tambahan baru dari huruf hijaiyah tersebut. Semua huruf hijaiyah maksudnya. Bal ata mimma yurakkabuna minhu kalamuhum wa hiyal huruf. Ya, jadi penyusun terkecil dari kata itu adalah huruf, alif, ba, ta. Wa ma hadza ajizu an ya'tu bimithlihi. Ya, inilah kenapa Allah tantang orang-orang Arab untuk mendatangkan Al-Qur'an yang semisal, atau satu surat yang semisal, atau 10 ayat, atau 1 ayat. Kenapa? Karena orang Arab itu mereka tahu hurufnya. Mereka kan hafal hijaiyah, kan? Alif, ba, ta. Nah, sekarang ini masalahnya mereka cuma diminta oleh Allah untuk menyusun huruf-huruf tadi agar menjadi kata yang semisal dengan Al-Qur'an. Ma'adzalika lam yastati'u. Paham maksudnya, ya? Baik.
Wa ma hadza ajizu an yatu bimithlihi hatta anna Musailamah al-kadzdzab wa ghairuhu mimman da'u an-nubuwah aradu an yatu bimithlihi fa atau bi umurin mudhikah. Nah, ketika mereka berusaha malah akhirnya lucu jadinya, ya, karena jauh sekali. Kullun man qara'a maqalu yadhhak minhu. Ya, ada orang tertawa membaca Al-Qur'an, enggak ada, hatta orang kafir ya membaca Al-Qur'an itu pasti akan khusyuk mendengarkan, dia mendengarkan. Perkataan yang berat Al-Qur'an itu masalahnya. Enggak ada senda gurau di situ gitu. Serius begitu pembicaraannya, enggak ada ketawa-ketawa di situ. Nah, itulah kalau orang-orang berusaha untuk membuat Al-Qur'an atau menandingi Al-Qur'an, maka pasti dia tidak akan bisa, mesti abadan. Setinggi apapun sastranya tidak akan bisa sampai ke derajat sastra Al-Quran. Mungkin bagi kita sekarang sastra Al-Quran itu biasa-biasa saja, karena memang kita belum mengetahui ilmu alatnya. Ya, kalau kita sudah belajar ilmu alatnya, semakin kita sadar, oh banyak sekali ternyata mutiara-mutiara Al-Quran yang selama ini terlalaikan dari kita. Sebagai pertimbangan saja, sebagai proporsinya saja, perhatikan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bisa melahirkan satu kitab oleh Ibnu Qayyim. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bisa melahirkan satu kitab, Madarijus Salikin itu. Ya, itu bayangkan satu ayat itu, ya. Sedangkan di Al-Qur'an ada berapa ayat di situ. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an tidak mungkin ada manusia yang mampu menandinginya dari segala sisi, entah dari sisi keindahan, apalagi dari sisi tarkibnya, dari sisi uslub dan maknanya. Allah Ta'ala alam. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan nanti hal-hal yang berkaitan dengan tawahum, ya, hal-hal yang berkaitan dengan tawahum. Ini pembahasan yang ya sensitif sebenarnya, ya, sensitif. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Allah Ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.